Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwindra Parmulia dari kelas PAIF semester 3. Saya akan memaparkan tentang peradaban Cina dan India pada masa sebelum masa keislaman. Peradaban Cina. Peradaban Cina berawal ketika berdiri berbagai negara kota atau polis di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Cina dimulai dari masa dinasti Shang. Hal ini antara lain ditandai dengan ditemukannya tulisan kuno pada tempurung kura-kura yang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Budaya, sastra, dan filsafat Tiongkok berkembang pada zaman dinasti Zhou 1066 hingga 221 sebelum Masehi. Dinasti inilah merupakan dinasti yang paling lama berkuasa, dan pada zaman dinasti inilah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Kekayaan alam Cina yang begitu melimpah menyebabkan kemajuan kebudayaan yang cepat dan beragam. Mengalirnya sungai Huanghu dan sungai Yangtze merupakan sumber kehidupan bangsa Cina dengan cara bercocok tanam dan berternak. Kekaisaran Cina sebelum masa keislaman. 1. Dinasti Xia 2100 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi. Dinasti Xia adalah dinasti pertama yang diceritakan dalam catatan sejarah seperti catatan sejarah agung dan sejarah bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yu yang Agung. Sebagian besar arkeolog sekarang menghubungkan dinasti Xia dengan hasil-hasil ekskavasi di Erlitou, Provinsi Henan yang berupa temuan perunggu leburan dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Beragam tanda-tanda yang terdapat pada tembikar dan kulit kerang yang ditemukan pada periode ini diduga adalah bentuk pendahulu dari aksara Tionghoa modern. Menurut kronologi tradisional berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa antara 2205 hingga 1766 sebelum Masehi. 2. Dinasti Shang 1500 hingga 1027 sebelum Masehi. Dinasti Shang adalah dinasti kedua setelah dinasti Xia. Hanya sedikit data sejarah mengenai dinasti Xia ini, terkecuali berdasarkan temuan-temuan arkeologis. Dinasti ini merupakan dinasti Cina asli yang tumbuh dan berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning. Karena kawasannya relatif aman, maka dinasti Shang ini mampu mengembangkan bentuk pemerintahan dan peradaban. Ibu kota dinasti Shang ini berada di kota Anyang yang terletak di sebelah utara lembah Sungai Kuning. Ketiga, dinasti Zhou. Ciri peradaban yang menonjol pada dinasti Zhou adalah dibentuknya pemerintahan pusat yang kuat. Zaman dinasti Zhou ditandai dengan kemajuan kreativitas intelektual. Para pemikir Cina pada zaman Zhou tersebut antara lain Konfusius yang mengembangkan Konfusianisme, lalu Zhe yang mengembangkan Taoisme, Han Feizu dan Liu Su yang mengembangkan ajaran legalisme. 4. Dinasti Qin tahun 221 sebelum Masehi hingga 206 sebelum Masehi. Dinasti Qin berhasil menyatukan Tiongkok yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain. Dengan penaklukan terakhir adalah terhadap kerajaan Qi pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi. Qin Shi Huang dinobatkan menjadi kaisar pertama Tiongkok bersatu pada tahun tersebut. Dinasti ini terkenal mengawali pembangunan tembok besar Tiongkok yang belakangan diselesaikan oleh dinasti Ming serta peninggalan terakota di makam Qin Shi Huang. 5. Dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 sebelum Masehi. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya. 6. Zaman Tiga Negara. Zaman Tiga Negara, yaitu Wei, Wu, dan Su, adalah suatu periode perpecahan Tiongkok yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dinasti Han.
Secara umum periode ini dianggap berlangsung sejak pendiri Wei 220 Masehi hingga penaklukan Wu dinasti oleh dinasti Jin 280 Masehi. 7. Dinasti Jin dan 16 negara 280 Masehi hingga 420 Masehi. Tiongkok berhasil dipersatukan untuk sementara waktu pada tahun 280 Masehi oleh dinasti Jin. Meskipun demikian, kelompok etnis di luar suku Han atau Wu masih menguasai sebagian besar wilayah pada abad ke-4 dan menyebabkan migrasi besar-besaran suku Han ke selatan sungai Yangtze. Bagian utara Tiongkok terpecah menjadi negara-negara kecil yang membentuk suatu era turbulen yang dikenal dengan zaman 16 negara. 8. Dinasti Utara dan Selatan. Menyusul keruntuhan dinasti Jin Timur pada tahun 420 Masehi, Tiongkok memasuki era dinasti Utara dan Selatan. Zaman ini merupakan masa perang saudara dan perpecahan politik, walaupun juga merupakan masa perkembangannya seni dan budaya, kemajuan teknologi, serta penyebaran agama Buddha dan Taoisme. 9. Dinasti Sui 589 Masehi hingga 618 Masehi. Setelah hampir 4 abad perpecahan, dinasti Sui berhasil mempersatukan kembali Tiongkok pada tahun 589 Masehi dengan penaklukan Yang Jian, pendiri dinasti Sui, terhadap dinasti Chen di selatan. Periode kekuasaan dinasti ini antara lain ditandai dengan pembangunan terusan besar Tiongkok dan pembentukan banyak lembaga pemerintahan yang nantinya akan diadopsi oleh dinasti Tang. Peradaban India sebelum masa keislaman. Nama India ini merupakan nama baru yang disebut dalam ejaan orang barat. Aslinya adalah Hind, terambil dari nama sungai Sindhu, salah satu sungai besar yang ada di India. Dari kata tersebut kemudian menjadi Hindustan. Nama India juga berasal dari kata Sind, diambil dari nama penguasa dahulu di India, yaitu anak Nabi Nuh alaihi salam, yang menguasai lebih besar dibanding dengan saudaranya yang lainnya, yaitu Hind dan Bang. Kata Sind sama artinya dengan Bharata. Beratus tahun sebelum Nabi Isa lahir, India telah menempati kedudukan yang tinggi dalam tamadun dunia, terutama dalam soal-soal keagamaan dan metafisika. Sekitar tahun 6000 sampai 5000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Mereka ini yang dianggap sebagai penduduk pribumi asli India, yang ditunjukkan dengan adanya kebudayaan Mahendodaro tersebut sebagai milik dari bangsa Dravida. Jauh sebelum bangsa ini datang sebenarnya sudah ada suku bangsa Negrito dan Astronosoid. Kemudian pada abad 6 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras, yaitu India Utara, dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Dasar kepercayaan bangsa Arya adalah syirik. Akhirnya bangsa Arya yang lebih kuat memaksa bangsa Dravida untuk menganut kepercayaannya. Kemudian kepercayaannya itu berkembang menjadi agama Brahmana yang melahirkan kasta-kasta. Pada tahun 599 sebelum Masehi, lahir Mahavir yang mempelopori lahirnya agama Jain. Dasar agama ini adalah pertapaan dan meninggalkan kemewahan. Mereka tidak memiliki kitab suci. Satu-satunya sumber keagamaan adalah Mahavir. Ajaran pokok agama Jain ini adalah ahimsa atau tidak hasad. Agama sejati berlaku bagi semua makhluk dan lama-kelamaan ajaran ini melebur dalam agama Hindu. Kemudian pada tahun 557 sebelum Masehi, lahir Gautama Buddha di Kapilavastu, kaki gunung Himalaya yang menjadi pelopor lahirnya agama Buddha. Perkembangan sejarah Asia Selatan terutama India sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Tetapi baru ketika setelah kedatangan bangsa Arya, pengkajian sejarah Asia Selatan kelihatan lebih nyata. India salah satu pusat peradaban dunia pada masa lampau selain Cina dan Timur Tengah dan juga Eropa. Letak peradaban terbesar bangsa India adalah terletak di
Mohenjo-daro, dan Harappa. Suku asli India adalah bangsa Dravida yang kemudian eksistensinya sedikit demi sedikit tergusur oleh kedatangan bangsa Arya dari Asia Barat. Peradaban India sering disebut dengan peradaban Sungai Indus yang dialiri oleh 5 anak sungai, yaitu Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Sutli, yang kemudian terkenal dengan sebutan Punjab atau daerah 5 aliran sungai. Peradaban lembah Sungai Indus sebanding dengan peradaban Mesopotamia, lembah Sungai Huangho, dan Mesir. Dengan penduduk asli adalah orang-orang Dravida, mempunyai ciri-ciri berkulit hitam, dan pada saat itu mereka belum mempunyai kepercayaan atau agama yang tetap. Kedatangan bangsa Arya di India telah memberi pengaruh besar dalam sejarah perkembangan bangsa India sendiri. Bangsa Dravida yang sebelumnya telah menempati India telah memberi 3 reaksi pasca serangan bangsa Arya. Kelompok pertama adalah mereka menolak kedatangan bangsa Arya dengan memberi perlawanan sampai mati. Kelompok kedua yaitu mereka yang akhirnya menyingkir ke daerah selatan, Deccan dan Bihar. Kelompok ketiga adalah yang kemudian melakukan asimilasi dengan bangsa Arya, yaitu kemudian melahirkan budaya baru.